Faridatul Lesmana, pendamping PKH Program Keluarga Harapan Kecamatan Kusanhulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Halo Sobat Sosial, kegiatan pembelajaran kali ini kita di modul 4 sesi 5, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kondisi pandemik saat ini tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan juga bertatap muka. Berikut kegiatan pembelajaran daring yang bisa disampaikan pada modul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang berhadir pada hari ini dalam pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar modul 4 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sebelum kita ke pembelajaran, masih ingatkah Bapak Ibu pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa Bapak Ibu? Pertemuan sebelumnya kita belajar cara ayah dan ibu untuk memberikan stimulan pada janin. Oke. Terus bagaimana? Apakah sudah bisa diterapkan di rumah Bapak Ibu? Sudah bisa. Alhamdulillah. Apakah tabel janjinya sudah bisa dilaksanakan? Sudah juga. Jadi untuk pokok bahasan pembelajaran hari ini, yang pertama kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Yang kedua, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir. Yang ketiga, kebiasaan atau tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar Bapak Ibu bisa memahami bagaimana cara mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Hari ini kita belajar melalui diskusi dan berkelompok ya Bapak Ibu tentang kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langsung saja mungkin kita bagi dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama Bapak itu kelompok bayi baru lahir dan juga ibu di sebelah situ kelompok dua untuk kelompok ibu menyusui. Nah, jadi tugasnya untuk masing-masing kelompok Bapak Ibu yaitu berdiskusi tentang bagaimana kebutuhan fisik dan mental dan juga menuliskan hasil diskusinya ke dalam tabel nanti Bapak Ibu. Jadi tabel untuk tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nah, kebutuhan fisiknya apa dan siapa yang memberikan kebutuhan fisik itu. Kemudian kebutuhan mentalnya apa dan juga siapa yang memberikan kebutuhan itu. Dan juga sama untuk kelompok 2 yaitu kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Sama ya Bu ya. Untuk kebutuhan fisiknya apa, siapa yang memberikan, dan juga kebutuhan mentalnya apa dan siapa yang memberikan. Silahkan kepada Bapak Ibu yang menjadi kelompok 1 dan kelompok 2 bisa didiskusikan hasil dari jawabannya. Sudah Bapak Ibu untuk didiskusikan? Sudah. Kalau sudah didiskusikan, saya mau minta tolong untuk perwakilan kelompoknya yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak Ibu silakan. Jadi kita ke yang ini tadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah tadi benar dari Bapak Anton yaitu pemenuhan IMD atau inisiasi menyusu dini dan juga pemberian ASI eksklusif. Nah, itu yang diberikan oleh ibu yang menyusui sebagai bentuk kebutuhan fisik untuk bayi. Kemudian dan juga kasih sayang itu sebagai kebutuhan mentalnya.
Tetapi juga harus memastikan bahwa kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui juga terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Oke, bagaimana Bapak Ibu, apa sudah bisa dipahami tentang kebutuhan fisik dan mental untuk bayi baru lahir dan juga ibu menyusui? Sudah. Nah, kalau sudah, kita untuk selanjutnya kita ke langkah 2 yang tadi. Sekarang untuk langkah 2 tentang hambatan dan solusi bayi baru lahir dan juga ibu menyusui. Nah, silakan untuk kelompoknya tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, untuk masing-masing kelompok mendiskusikan jawabannya ya. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawabannya yang tadi. Untuk menjawabnya bisa Ibu Bapak membuka buku kianya yang sudah Bapak Ibu bawa. Nah, jadi pertanyaannya tadi apa hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir dan juga ibu menyusui. Jadi sudah didiskusikan Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, silakan saya minta tolong untuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk bayi baru lahir, yaitu kebutuhan hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisiknya tadi, bahwa Hambatannya susah napas. hambatannya untuk kebutuhan fisik susah napas, solusinya diberi kehangatan oleh ibu. Iya. Ya. Kemudian yang kebutuhan mentalnya, hambatannya Bayi tidak dapat menyusu. bayi tidak dapat menyusu. Solusinya Solusinya adalah segera bawa ke bidan, dokter ataupun puskesmas. oke, segera bawa ke bidan, dokter atau puskesmas. Nah, selanjutnya untuk ibu menyusui. Nah, ibu menyusui, kebutuhan fisiknya adalah berkurangnya air susu ibu. Solusinya adalah menambah gizi pada makanan ibu. Terus hambatan untuk kebutuhan mental? Kurangnya pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibanding susu formula. Oke. Solusinya? Mengikuti kegiatan posyandu atau mencari informasi. Oke, nah jadi itu. Ya, terima kasih. Bisa silakan kembali ke tempat. Untuk Bapak Anton, terima kasih kepada Bapak Anton yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kasih opis dulu. Jadi bisa kita simpulkan untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Misalnya posyandu, puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat atau KPM berupa program sembako, kemudian kegiatan P2K2, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Dan kita akan berdiskusi tentang jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Nah, sekarang pembahasan kita itu pembahasannya yaitu mengenai tentang jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut bayi baru lahir dan ibunya. Silakan untuk Bapak Ibu mendiskusikan apa jenis dan manfaat atau kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan masyarakat ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Silakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, bisa saya minta tolong untuk
salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Silakan Bapak angkat kembali ya. Jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir adalah yang pertama, tasmiyah, untuk mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan amanah bayi. Yang kedua adalah memakai bedak dingin untuk ibu menyusui agar untuk memberikan rasa nyaman dan bahagia. Yang ketiga adalah ibu menyusui harus mengkonsumsi jamu dan daun katuk untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu menyusui. Yang keempat adalah pijat payudara dan punggung ibu menyusui untuk merangsang hormon dan memperlancar ASI. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis dan manfaat atau kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan di masyarakat di sini ketika ada ibu dan bayi baru lahir ya. Terima kasih kepada Bapak Anton yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi untuk keluarga dan lingkungan itu harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Jadi bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan itu ada dua, yaitu yang pertama secara material dan non material. Secara material yaitu memberikan makanan bergizi, yang kedua memberikan peralatan dan perlengkapan bayi serta dan perlengkapan ibu menyusui. Kemudian untuk secara non material yaitu memberikan kasih sayang dan juga memberikan informasi perawatan tentang ibu menyusui. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk pembelajaran hari ini? Apa bisa dipahami? Bisa diterapkan? Bisa. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa mempraktikkan materi yang sudah dipelajari hari ini tadi untuk dipraktikkan di rumah dan juga menginformasikan hal-hal yang penting dari pembelajaran ini kepada keluarga dan juga tetangga dekat dan orang lain terdekat lainnya. Nah, dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk menuliskan rencana yang akan dilakukan ke depannya terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan juga ibu menyusui. Nah, dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengisi tabel janji yang sudah menjadi komitmen Bapak Ibu semua dalam melaksanakan pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, jadi selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu untuk mengumpulkan tabel janji yang sudah dilaksanakan yang kemarin-kemarin pula. Untuk tabel janji yang hari ini bisa Ibu tuliskan nanti di tugas kertas lain. Nah, pesan saya, jadi untuk pembelajaran hari ini ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan, yaitu kepada Bapak Ibu untuk bisa mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.